renungkan kasih-Mu. Begitu besar ku rasakan Tuhan, betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan, betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Shalom, blessing. Semangat kemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang kalian di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat. Sesuai Amsal 6, 30, 31, siapa mencurinya harus mengembalikan 7 kali lipat bersama seluruh harta bendanya. Di 1 Korintus 2:9 jelas mengatakan apa yang tidak pernah dilihat dengan mata dan didengar oleh telinga dan tidak timbul dalam hati manusia, Allah menyediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Di Roma 14
14 ayat 17 juga jelas mengatakan, saudara, kerajaan Allah tidak terdiri dari makanan minuman, melainkan damai, sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Jika saudara menyaksikan bersama teman, sahabat, dan kerabat saudara, katakan kiri kanan, engkau akan mengalami breakthrough tahun ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, saudara. Kita akan menyanyi bersama-sama ke Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, Engkau Allah El Shaddai. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu, kemudian pengertian buat kami. Terus setiap hari Family Diffusion ini betul-betul merupakan kekuatan buat kami, pembaruan buat kami, masukan yang luar biasa, diajar, ditegur, dididik supaya kami hidup kudus dan suci. Lembutkan hati kami supaya kami sungguh diberikan roh pengertian buat Tuhan. Tuhan memberikan roh pengertian buat kami supaya kami betul-betul mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bless family, blessing. Semangat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Apapun yang lain di masa-masa lampau akan Tuhan kembalikan di tahun 2025 sampai 7 kali lipat. Sesuai Amsal 6 ayat 30 dan 31, siapa mencuri harus mengembalikan 7 kali lipat bersama surat bendanya. That's you guys, that's you. Maju terus saudara ya di dalam Tuhan. Dan sekali lagi saya ingin memberitahukan buat saudara bahwa buat saudara yang memasukkan persembahan di Kindred pada Juli 1 itu ada perlu untuk LA maupun San Francisco, pokoknya seluruh keluarga besar mereka center yang khususnya yang ada di Amerika. Saya ingin memberitahu buat saudara Juli 1 itu nomornya sudah berubah. Biasanya saudara teks itu 45777 berubah menjadi 909-639-4141. Untuk sampai pada akhir bulan ini tetap 45777. Tapi mulai tanggal 1 Juli sudah berubah. Berubahnya 909-639-4141. Yang teksnya aja yang berubah, semuanya seperti biasa gitu ya saudara ya. Dan kita akan lihat siapa yang hadir bisa bersama-sama kita hari ini. Melisa, Feby, Nevania Osile, Tante Cina Aldo Eko, dan Feby, Pak Samsu bersama istri. Dan juga yang ada di YouTube, Ibu Sunali Wijasuti, Pandiasati, Ibu Lina, Pak Andi bersama seluruh keluarganya. Halo Ibu Nita yang cantik, Eka Veta Grasi Kuruli, ICL, Pak Eri, Bu Maria, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Rencong, sehat-sehat ya, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Lolita Dewi, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ivong, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Sen FK, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Pak King, Ibu Christine, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga. Ibu Lika, Pak Ibu Lika, Ibu Neti, Elke, Tuhan berkati bersama suku, Ibu Susan Jonathan, Tuhan berkati bersama suku, Ante Saparti, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga, dan Reni Wangi, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga, Lili Herho, Naomi Emma, maminya kakaknya, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga, Ibu Isya, Pak Hengki, Tiara, Beatrice Sarah, Tania, Tuhan berkati bersama seluruh keluarga, Pak Peter, Ibu Fania, Ibu Eni Keke dan Devon, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Elizabeth, Pak Nambar, Warren Desa, Pak Andre, Tuhan berkati bersama keluarga. Mira, Tuhan berkati bersama keluarga. Pak Joni, Ibu Endang, Tuhan berkati bersama keluarga. Ibu Nona, Tuhan berkati bersama keluarga. Sungguh kasih anugerah Tuhan luar biasa. Nah, saudara, hari ini kita terus menyikapi menyikapi akhir zaman ini. Ya, kalau kita sudah ngomong sampai akhir zaman, menurut kami dan melihat yang beredar di seluruh medsos, itu seringkali membuat rasa takut, membuat rasa bingung, membuat rasa cemas. Nah, pertanyaannya, apakah akhir zaman ini membuat saudara takut atau senang? Nah, itu pertanyaan yang ada pada diri saudara nih, saudara ya. Nah, inilah yang mau kita bahas seperti yang kemarin saya kasih judul temanya itu adalah kenapa sih setiap perang pasti ribut dan ngomongnya bahasnya akhir zaman. Nah, gitu saudara ya. Gitu. Pokoknya kalau ribut selalu akhir zaman. Ada apa? Akhir zaman. Ini akhir zaman. Tapi kalau udah itu berlalu hilang lagi. Ya gitu saudara. Dulu pada zaman-zaman mentor saya masih hidup, wah ada sekte ini akhir zaman. Perang Teluk akhir zaman gitu saudara. Ya, nah saya ingin menyikapi sini. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa banyak orang menjadi takut di akhir zaman ini? Why gitu Ibu Nita? Wah, tergantung masing-masing pribadi ya Pak. Ya kan? Oh gitu. Kan balik lagi kita masing-masing pribadi. Ada yang malah merasa senang gitu. Kenapa? Oh, senang ya. Senang dong. Semakin kita mendekat kepada penjemputan pada Tuhan Yesus, betul kan? Semakin kita akan berjumpa Tuhan Yesus secepatnya. Seharusnya ya. Seharusnya ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan. Nggak perlu diributin ya. Nggak usah diributin, nggak ada persoalan, nggak ada pergumulan. Itu sama dengan orang yang udah siap menjelang kematian.
Jadi memang kita tunggu itu ya. itu yang kita tunggu gitu. Jadi kalau Karena kita terlalu banyak utang ya. enggak lah, dalam nama Gitu Yesus ya, enggak ya, enggak darah tolak Yesus dalam nama ya. Yesus. Enggak, kebiasaan kalau orang banyak utang, cepat gitu. Supaya nggak ditagih-tagih. Gitu. Iya. Jadi kalau sebagai orang yang siap, saya pernah tahu satu orang yang dia bilang saya sudah siap ketemu Tuhan. Wah itu luar biasa. Itu kan waktu pas orang yang itu mau meninggal, betul kan? Siapa ya ibu-ibu itu ya? Saya lupa, kita lagi mengunjungi, dia bilang saya siap Pak Rudi katanya, Bonita ketemu Tuhan. Saya lupa ya kemarin siapa yang kira-kira yang terakhir. Udah terlalu 2, banyak 3, ya. terlalu banyak ya yang kita ketemu waktu sebelum dia meninggal. Nah itu suatu tanda bahwa imannya berkata bahwa imannya menjamin bahwa dia pasti akan selamat. Nah justru kita semakin, kalau kita semakin pelayanan melayani Tuhan atau lebih dekat hubungan pribadinya dengan Tuhan ya, kita semakin menggebu-gebu untuk mau ketemu Tuhan lebih cepat. Karena Benar itu nggak? yang kita tunggu. Karena itu yang kita tunggu, daripada kita masuk dalam penyiksaan 1000 tahun. Siapa yang mau? Angkat tangan. Yang di YouTube, yang di Facebook ya, siapa yang mau? Penderitaan 1000 tahun loh. Ini 1000 tahun ini akan ada masa penyiksaan yang luar biasa. Roh Kudus sudah tidak ada di dalam dunia. Roh Kudus akan dicabut nanti sama Tuhan dari kembali, karena pada saat kita tertinggal, ya pada saat pengangkatan itu sudah terjadi dan kita tertinggal, kita siap-siap, kita harus berjuang dengan darah daging kita sendiri tanpa Roh Kudus. Itu yang paling parah, saudara. Justru pada saat sekarang ini, waktu Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa, kita harus memanfaatkan seluar biasa mungkinnya. Karena apa? Justru Roh Kudus ini yang akan membantu, ya kan? Tuhan berjanji pada saat dia diangkat, Tuhan bilang aku akan memberikan seorang penolong, penolong, yaitu Roh Kudus, ya kan, yang akan dicurahkan. Justru saat-saat ini kita nih ada Roh Kudus dibantu untuk semakin dekat kepada Tuhan. Daripada nanti ada saatnya pada saat Roh itu, Alkitab itu, firman Tuhan itu tidak ada lagi di dalam dunia ini. Itu yang mengerikan, saudara. Justru kita nggak mau masuk dalam masa penyiksaan 1000 tahun. Kita lihat ya, kerajaan 1000 tahun itu ada di Wahyu 20. Kita baca ya sama-sama ya. Lalu ayat 20 ayat 1 ya. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ayat kedua, ia menangkap naga. Dengar saudara ya, yang senang sama naga, baca baik-baik ini Alkitab ya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu siapa? Naga, baca saudara, yaitu di Alkitab mengatakan naga itu adalah iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Jadi sekarang ini masa antikris atau naga ini, roh jahat ini, setan ini sedang diikat dalam masanya, dan nanti lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutupnya dalam jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Sebelum apa? Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, yaitu waktu dia dirantai ya. Kemudian daripada itu, ia, ayat ketiga, baca baik-baik saudara. Sesudah dia ditaruh, dimeteraikan dalam jurang maut, pada waktu 1000 tahun itu sudah selesai, dan dia pada saat itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Wow, ya kan? Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi, yaitu orang-orang kudus ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja, yaitu raja kecil bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah ini masa kerajaan 1000 tahun. Kita akan memerintah. Saat Tuhan Yesus datang, kita diangkat. Janji Tuhan apa? Masa 1000 tahun itu kita akan memerintah. Jangan sampai kita kelewatan masa 1000 tahun yang Tuhan janjikan, yaitu pada saat Tuhan mengangkat kita memerintah. Kuasa kegelapan itu, memerintah iblis itu, dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu. Kita baca lagi ya. Di ayat ke-7 ya.
Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, yaitu 1000 tahun kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang percaya kepada Kristus, anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang hidup benar, hidup kudus, yang betul-betul bergantung pada Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan yang betul-betul hidupnya bersama Kristus. Setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari apa? Penjaranya. Tuh, ayat ke-7, saudara. Ayat ke-8 kita baca. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Ya, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi, ini iblis dengan antek-anteknya, dengan seluruh pasukannya, itu jumlahnya lebih daripada pasir di laut. Sama maksudnya banyaknya ya. Maka ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung apa? Mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Jadi kalau saya bilang, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita malah maunya lebih cepat, betul nggak? Ketemu Tuhan saat kita masih melayani, saat kita dekat dengan Tuhan, kita mau lebih cepat. Karena apa? Kita nggak akan mengalami masa penyiksaan, penyesatan itu. Yang Tuhan bilang di Matius 24 kemarin kita bahas ya. Matius 24 itu kan berkata, akan, coba Matius 24 itu, bahwa nanti akan disiksa, ada masa penganiayaan pada masa itu. Ya, ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Nah, ini akan masuk nih. Kalau kita nggak diangkat, kita akan masuk dalam masa penyiksaan itu. Jadi, kamu akan diserahkan dan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10, banyak orang akan murtad. Nah, jangan sampai ya masa penyiksaan yang dahsyat itu membuat iman kita goyang. Karena udah nggak ada Roh Kudus, nggak ada Alkitab. Kalau kita nggak belajar dari sekarang untuk mengingat, menghafal firman Tuhan, untuk kita ucapkan setiap hari, untuk menjadikan iman, betul kan? Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Kalau kita nggak ucapkan setiap hari itu firman, itu nggak akan membuat kita jadi iman kita kuat. Tapi kalau kita ucapkan terus firman itu yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, sehingga pada saat kita dalam keadaan apapun, dalam penyiksaan yang hebat, kita tetap berpegang pada Kristus, sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, betul kan? Jadi saudara, kalau saudara masih mengalami pergumulan, dan pergumulan itu mungkin masih belum seberapa dengan penyiksaan yang akan datang, saudara, terus kita masih jatuh bangun, masih struggle dalam hal itu, kita masih menyalahkan Tuhan, masih merasakan bahwa kenapa hidup saya begini, meratapi diri. Saudara, wake up, waktunya is the time untuk wake up, udah alert gitu saudara, bahwa ini bukan waktunya lagi kita meninak bobokan hidup kita, self love gitu ya, enggak. Love your God, jangan love yourself. Kebalik saudara ya. Jadi ini waktunya kita mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi, karena ini waktunya udah nggak main-main. Saat kita menghadapi tribulation itu dan kita nggak tahan, kita mungkin seperti yang yang ayat ke-9 itu, ayat ke-10 itu dikatakan, Matius 24 ayat 10, banyak orang akan murtad dan saling menyerahkan, saling membenci. Oh, ini bahaya saudara ya. Nah itu Pak Rudi, kalau menurut saya tergantung manusianya ya. Kalau memang dia sudah siap kapan saja, betul nggak? Dan kalau misalkan masih bergumul dengan persoalan yang itu aja, sakit hati, benci, dendam, masih bergumul tentang segala sesuatu yang masih istilahnya remeh-temeh ya, sebetulnya itu padahal Tuhan udah ngajarin, waktu kamu disiksa, kamu dikerjain, kamu difitnah, ampunin aja, that's it, ya kan? Nah, kalau kita bisa menang dari hal yang seperti itu, saya percaya iman kita semakin kuat sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan dengan dunia ini, dengan kesesatan yang akan datang, saudara ya. Jadi
Kalau menurut saya ini waktunya, this is the time for us to more closer to God. Jadi seek your God, maksudnya cari Tuhan sebanyak mungkin. Cari hatinya Tuhan. Supaya apa? Pada saat dia datang, dia ingat kita, nama kita tercatat di buku kerajaan di surga. Amin. Jadi nggak usah urusin orang lain, nggak usah urusin segala hal-hal yang membuat sakit hati. Buang saudara, itu sampah saudara. Ya, jadi ini waktunya kita nggak perlu lagi takut, nggak perlu worry. Kalau Tuhan datang kapan saja, seperti kemarin kita udah bahas ya, seperti pencuri dia akan datang, kita udah siap. Kita udah siap bahwa kita berani berani mempertahankan iman kita. Pada saat Yesus datang, dia jemput kita. Tuhan akan mengatakan apa? Di Ibrani bilang, adakah iman kudapati di dunia pada saat aku datang kembali kedua kalinya. Nah itu ya saudara, itu kalau menurut saya parodia. Jadi tergantung dari manusianya, kesiapan dari masing-masing pribadinya. Nah, bagaimana? Ini kan dari segi dosanya ya yang diomongin Ibu Nita. Jadi seperti itu. Jadi mungkin kenapa sih kita takut? Karena kita nggak siap. Gitu kan gitu saudara ya, dari segi dosa jadi kita kebingungan dan nggak yakin akan dirinya apakah kita masuk surga atau enggak. Nah itu suatu question mark. Nah sekarang saya akan masuk di sisi yang lain saudara ya. Jadi saudara tahu ini kalau yang begini ini berarti kita nggak siap. Kalau nggak siap kita harus koreksi, kita harus introspeksi. Itu poinnya. Jadi masing-masing seperti dikatakan Ibu Nita tergantung diri masing-masing. Kenapa? Karena kesiapan atau tidak persiapan. Ya, kalau saudara siap sekali sesuatu, saudara mau apapun terjadi, who cares gitu. Tapi kalau saudara tidak ada persiapan, saudara akan bingung, saudara akan panik, saudara akan bimbang, saudara akan ragu, saudara akan tidak tahu lagi apa yang harus saudara perbuat. Sekalipun di depan mata saudara mau grebet misalkan barang, saudara bisa nggak ngelihat barang itu. Nah, sekarang akan kita lihat di sisi lain. Di sisi lainnya itu, kalau namanya orang meninggal atau akhir zaman, kita kan berpindah dari yang real, maksudnya kita menurut kita ini, kita kan hidup real nih, teman kita, ini ayah kita, ibu kita, anak kita, kan gitu, pekerjaan, usaha, sudah sedemikian lama kita ada di dunia ini gitu, tiba-tiba begitu akhir zaman, suasananya berubah dan kita tidak tahu dan tidak punya gambaran seperti apa. Hanya kata orang. Nah, kita lihat dulu nih saudara ya. Hanya dengan kata orang. Nah, makanya kita lihat di Ayub, saudara. Ayub. Jadi kan gitu. Ayub kan juga sama di Ayub 4-42. Itu. Ayat yang kelima. Jadi saudara ingat baik-baik. Karena kita ini pindah dari yang real menurut kita. Jadi yang nggak real. Sebenarnya enggak, kita salah. Ini yang nggak real, saudara. Kok bisa? Nanti kita ngomong-ngomong lagi ya. Ini yang nggak real. Yang real itu memang kita ini sebenarnya spirit. Kita ini manusia kan wujudnya aja. Gitu. Nanti kita baca ini. Nah, ayat kelima dulu. Hanya dari kata orang saja, kata Ayub. Aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri ngapain? Memandang engkau. Itu seberkali-kali selalu diingatkan bahwa agama Kristen itu bukan sebuah agama. Tapi Kristen itu adalah pengalaman pribadi sama Tuhanmu, bukan kata orang. Saudara harus ngalamin sendiri. Kalau saudara ngalamin sendiri, imanmu akan kuat. Saudara ngalamin sendiri, saudara tidak akan takut. Saudara ngalamin sendiri, saudara tidak akan jamah itu dosa. Saudara ngalamin sendiri, saudara akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saudara ngalamin sendiri pengalaman dengan Tuhan, saudara akan memandang Yesus Kristus Tuhan. Itu poinnya. That's the point, saudara. Makanya berkali-kali saya selalu mengatakan, Ulangan 10 ayat 12. Saudara harus lakukan itu. Selain takut dari Tuhan, saudara harus melakukan firman-Nya. Saudara harus baca Alkitabnya. Apalagi kalau saudara udah menyampaikan firman. Saudara harus membaca, enggak bisa enggak. Apalagi saudara menyebut diri saudara adalah saudara anak Tuhan. Enggak ada jalan lain, saudara harus membaca. Apakah saudara seorang pekerja, apalagi menyampaikan firman, apalagi pemuji penyembah. Waduh, saudara harus membaca firman, berdoa, punya hubungan yang sama Tuhan dengan baik. Kalau enggak akan repot seperti isi saya tadi berkata, kita ini dikejar-kejar dosa.
Saudara akan ngerti sendirilah, nggak usah kita, oh kamu gitu nggak perlu, karena Tuhan mengatakan kita nggak boleh judging. Saudara kalau berbuat salah, yang nggak pernah berbuat salah atau buat salah, saudara kan merasa dikejar-kejar saudara. Sama kalau sudah setiap hari baca Alkitab, terus nggak baca Alkitab, ada sesuatu yang miss. Saudara udah bersama-sama dengan suami, istrimu satu ranjang, nggak pernah pisah, atau suatu ketika pisah, ada sesuatu yang hilang. Kecuali kalau saudara nggak pernah itu, saudara ya biasa-biasa aja. Nah itu saudara, makanya di sini harus punya pengalaman peringati. Make sense enggak? Makanya ayo berkata, aku hanya dengan kata orang, sekarang aku betul-betul mengalami. Oleh sebab itu, aku ngapain? Menyambut perkataanku dan aku menyesal dalam debu. Nggak ada lagi komplain, nggak ada bingung gimana-gimana. Nah, makanya Tuhan ngomong, kenapa sih saudara harus mengucap syukur? Nih, kita ngomong secara detail lagi. Kenapa kita harus mengucap syukur? Itu menunjukkan kepercayaan yang bulat. Yang bulat itu 100%, tidak tergoyahkan apapun. Orang berkata, enggak mungkin namanya manusia. Karena kita baca firman-Nya, hubungan relationship-nya juga Senin Kemis. Makanya ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, saya korban di tempat lain nih ya, sisi lainnya. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diberikan kepadamu. Kenapa? Karena kalau ukuran kamu Senin Kemis, kamu akan dapatnya Senin Kemis. Kalau relationship hanya Senin, ya dapatnya hari Senin. Selebihnya akan dapat. Apa yang kamu kerjakan itu upahmu sebenarnya. Makanya kita jangan mau jadi upahan. Oh dikasih ini, kasih, enggak mau kita. Kita cari sesuatu yang besar. Kenapa? Upah Tuhan lebih besar daripada upah manusia. Makanya Tuhan paling benci kalau kamu terima pujian. Tuhan paling benci kalau kamu mengagumin orang. Tuhan paling tidak suka kalau kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Karena itu kecil banget. Kita harus mengambil sesuatu yang besar. Tapi manusia lebih melihat yang apa yang dilihat dengan mata. Makanya kenapa kita jadi panik. Kenapa kita jadi bingung? Kenapa kita jadi istilahnya itu tidak tahu kemana kita harus pergi karena kita masuk ke dimensi yang lain. Dari yang real, nah ini kita ngomong nih, dari yang real jadi yang nggak real menurut saudara. Enggak nih, saya kasih ke satu kesaksian nih saudara. Mama saya sebelum meninggal, dia Kristen banget. Setiap hari jam 7 malam selalu berdoa, selalu memuji menyembah Tuhan, ke gereja enggak pernah telat. Selalu ada di paling belakang sama bapak saya. Nah, suatu ketika waktu dia mau meninggal, tiba-tiba dia teriak, aku melihat Tuhan Yesus naik kereta kuda. Dia duduk di belakang kudanya itu, pakai keretanya pegang tali kekangnya itu, dan kiri kanan dan belakang itu ada 4 malaikat yang ngawal. Nah, saya bilang, Mam, udah jangan ngigo. Pertanyaan saya, mana yang real coba? Kita yang hidup atau mami saya yang lihat penglihatan itu? Kalau di pihak kita, secara manusia utuhnya, kita yang real. Tetapi sesungguhnya, mami saya yang real. Kenapa? Nah, saya bilang begitu. Nih, makanya karena saudara pindah tempat nih. Sebelum kita pindah tempat, supaya nggak takut, nggak gelisah, nggak worry, nggak khawatir. Nah, kita baca dulu. Asal mulanya kita. Gitu ya, saudara. Supaya kita nggak worry, gitu. Jadi nggak pusing lagi, nanti ada perang lagi apa. Bingung lagi. Ada penyakit apa, bingung lagi. Kenapa? Kita nih nggak perlu takut dengan mati. Sungguhan, kita tuh nggak perlu takut dengan mati. Yo, kejadian, tadi yang secara dosa saya nggak bahas, karena udah dibahas dengan detail sama istri saya. Nah, kita sisi lain. Nah, supaya kita lihat. Kejadian 2 pasal 7. Kejadian 2 pasal 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari mana? Ingat, dari debu dan tanah. Saudara ada jadi manusia dari mana coba? Debu dan tanah, itu poin dulu saudara. Nah, makanya manusia semuanya bakal mati. Mau ada perang kek? Mau nggak ada perang, saudara pasti pindah. Nah, iya, nggak semua orang mati. Nanti ada yang diangkat. Oh, ada yang diangkat. Ya, itu lain cerita nih, saudara ya. Nah, karena saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara ngerti dan paham bahwa semua akan mengalami maut. Yesus aja satu-satunya yang tidak mengalami maut. Dia istilahnya menang akan maut. Dan kita akan masuk di dalam maut itu. Makanya kita ini worry.
Begitu ada sesuatu yang meresahkan, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang membuat kita nggak nyaman, sesuatu yang membuat kita menjadi berpikir yang negatif, kita tuh merasa takut. Itu poinnya. Karena pindah dari yang nyaman jadi nggak nyaman. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Kita ngertinya. Sebetulnya pindah bukan dari yang nyaman tidak nyaman. Justru kan pindahannya nyaman. Cuman karena perpindahan dari yang tidak nyaman kepada sesuatu dimensi yang kita nggak pernah tahu. Itu ya kan? Pastinya nyaman dong perpindahan itu. Seharusnya. Karena kita tidak pernah mengalaminya. Kita jadi bingung kan. Seperti contoh. Saudara belum pernah datang ke Amerika. Padahal kan, mohon maaf, bukan menjelekkan, ya, bukan menjelekkan negara lain, tidak. Maksudnya karena kita sudah enak, nyaman. Contoh gini loh, orang ada di dalam box, sudah enak, terus disuruh pindah, dikeluar dari box, dia merasa nggak nyaman gitu. Tapi sebenarnya itu yang nyaman kalau kita keluar dari box. Contohnya, aduh, makan tidur, terus disuruh kerja. Wah, dia bingung ini. Gua nggak tahu gitu. Itu contoh supaya kita mengerti, bisa menerima apa yang saya maksudkan, saudara. Tapi seharusnya yang ria mana? Yang ria itu kita memang harus meninggal dan kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita menerima bagian kita. Memang itu yang ditunggu tadi katakan Ibu Nita. Jadi kita nggak perlu worry. Kita jadi panik karena kita pindah ke sesuatu yang dimana kita tidak pernah bisa menemukan. Dan nggak ada gambaran sama sekali. Waktu saya datang ke Amerika, apa gambarannya? Nggak ngerti. Apa ya, mana kota, mana. Ngedrive-nya aja berbeda, kanan jadi kiri. Benar nggak di Indonesia? Kanan, ini terus kiri, masih kagok. Dulu saya ada tulisan Purbodan, kita masukin aja. Nah, yang begitu-begitu nih, saudara. Nah, jadi ngerti ya maksud saya? Karena saudara tidak nyaman, karena perpindahan itu, padahal itu menuju memang di mana Alkitab sudah mengatakan. Jadi nggak heran, sebelum saya masuk pada intinya, tidak heran saudara lihat Yakobus 4, jadi nggak usah diterusin ya, karena ini sudah jelas bahwa manusia dibuat dari debu dan tanah. Lu mau buat apapun, mau nggak ada perang pun juga akan kembali ke sana. Memang fokusnya kita ke sana gitu. Nah, terus bagaimana untuk hidupnya? Nah, nanti kita akan ngomong. Jadi Yakobus 4 gitu. Yakobus 4, jadi saudara akan lihat gitu. Yakobus 4 ayat 14 gitu. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Benar. Karena kita tidak tahu apa yang jadi besok, kita bingung-bingung. Contoh paling gampang. Kenapa sih saudara harus tutup pintu rapat-rapat? Kenapa harus dikunciin semua? Mobil harus dikunci. Karena takutnya apa? Jangan-jangan ada maling waktu itu. Jangan-jangan ada rampok. Kenapa? Karena tidak tahu. Tapi di surga tidak ada yang begituan. Udah nggak ada, berarti lebih nyaman dong seharusnya, lebih happy dong. Nanti misalkan bangun pagi, aduh harus kerja lagi. Jadi saudara siap-siap. Bayar bil. Kan tadi Bapak bilang bayar hutang. Bayar hutang. Jadi seakan-akan dikejar-kejar terus, tapi karena sudah biasa, ya udah biasa kita. Dan kita berpikir bahwa kita manusia, benar saudara manusia. Tetapi ingat, seluruh yang dinamakan manusia, tubuh ini akan punah. Ingat itu saudara. Makanya kalau saudara ngerti arti sesungguhnya penciptaan saudara di dunia, saudara tidak akan pernah pusing dengan perang. Karena saudara tidak pernah mengerti tujuan hidup, kehidupan kita. Kenapa? Makanya orang pada takut. Makanya di sini Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, apakah arti hidupmu? Ditanyain, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama apa? Seperti uap. Yang sebentar saja kelihatan, lalu apa? Lenyap. Justru yang kita tunggu, seperti isi saya tadi bilang, that's the akhir zaman ini. Karena kita sudah lelah. Itu kalau di sisi orang yang nggak takut ya, sudah capek, sudah lelah. Saudara lihat ya, setiap hari kita hidup buka mata dibebani dengan persoalan yang ada. Kerja, tanggung jawab anak, harus mensekolahi, harus ini, cari, bayar utang, cari utangan, harus mikir ini, gimana bisa laku. Gereja, gimana caranya ke gereja. Nah, benar nggak? Dibilang salah? Enggak, memang itu human. Kan itu manusia. Cuma pertanyaan saya, itu kan menjadi beban kita. Kadang kita kan stres, benar nggak sih? Ada sakit penyakit, ada
pergumulan tersendiri, ada pergumulan keluarga tersendiri. Itu menjadi beban kita, bukan? Tapi kalau dipikir real, ya itu real. Ngerti ya maksud saya? Nah, biasa aja, namanya manusia harus ada masalah, betul. Tetapi yang saya maksudkan, ini pindah situasinya, membuat kita tidak confident, membuat kita tidak tahu jalan keluarnya. Nah, seharusnya sebagaimana sebagai anak-anak Tuhan menyikapi apa yang terjadi. Nah, kita buka nih sekarang. Nah, pada maksud intinya nih, gitu. Pengkhotbah 7 ayat 14. Saya sudah pernah nyinggung ini nih. Cuma mungkin saudara lupa. Yo, sama jarang-jarang dikhotbahin. Pengkhotbah, yo. Pengkhotbah 7 ayat ke-14 gitu. Pengkhotbah 7 ayat ke-14 yang ngomong apa? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya apa? Manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depan. Clear. Jadi saya khotbah di sisi lain, nggak sama yang kemarin. Kenapa hari malang, hari mujur? Kalau menurut saya di end of the world itu, kalau kita dalam keadaan posisi kebingungan, itu hari malang. Kenapa ya nggak damai aja? Gitu ya. Kenapa ini kok ribut terus? Kan kita punya persepsi masing-masing kan, saudara. Tetapi kalau memang sudah waktunya, mau diapain aja sudah waktunya. Kalau udah ditulis Tuhan udah harus begitu. Udah di Daniel juga dikatakan, di Hezkiel juga dikatakan bahwa nanti Raja Utara, Raja Selatan akan bertemu dan berperang. Dan Israel udah dikasih tahu kan akan mengepung. Itu tadi kita Akan baca, dikepung. akan dikepung. Ayat Wahyu 20 kan udah dibilang bahwa nanti tempat yang kukasihi itu akan dikepung oleh bangsa-bangsa. Itu udah exactly dia firman Tuhan. Jadi ya seperti Pak Rudi bilang, ya buat apa kita worry, karena memang itu harus terjadi. Ya kan? Nah, di ayat yang 20 ayat Wahyu 20 ayat mana tadi? Ayat 9 ya. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Kota yang dikasihi Tuhan, kota apa sih? Yaitu Yerusalem. Memang sekarang lagi dalam tahap pengepungan, saudara. Karena mereka nggak mau tempel ketiga itu jadi. Karena mereka nggak mau akan berdiri tempel ketiga. Karena disitulah Yerusalem itu pusat kekudusan 3 agama, yaitu Kristen, Muslim, dan Islam dan Yahudi. Jadi kalau sampai Yahudi membangun tempelnya yang ketiga, berarti kan salah satu ibadah agama harus dikorbankan gitu. Nah, ini yang akan terjadi nantinya, dan ini memang sudah ditulis bahwa memang mereka ini, yaitu iblis yang dilepaskan ini akan mengepung kota yang dikasihi Tuhan, termasuk juga orang-orang kudusnya, yaitu saudara dan saya. Kita akan dikepung suatu saat. Justru itu sebelum terjadinya itu, biarlah kita bersiap untuk diangkat. Itu pilihan kita kan, kita imani seperti itu. Jangan mau kita ketinggalan, saudara. Kalau ketinggalan, kita masuk dalam pengepungan itu, saudara. Sehingga kita harus memutuskan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kamu mau mati atau mau hidup gitu. Kalau mau hidup, sembah patung Allah mereka gitu. Tapi kalau kamu mau mati, ya kamu mempertahankan imanmu, kamu akan mati gitu. Jadi jangan sampai kita masuk dalam zaman itu, saudara ya. Imani bahwa Tuhan datang menjemput kita gitu di awan-awan kan udah janjinya Tuhan. Nah, jadi gitu ya saudara, jadi jelas sekali sebenarnya, makanya saya mengatakan kalau itu kan perang itu dibilang apa? Dibilang malang kan, ribut, nggak ada kedamaian. Padahal kalau damai 1 Tesalonika 5:3 jadinya. Memang kalau udah damai itu waktunya. Benar. Kalau udah damai justru itu yang bahaya, udah semakin dekat lagi waktunya. Kalau udah damai-damai nggak ada perang lagi. Coba saudara perhatikan, perang saudara worry, begitu damai, itu pengangkatan. Nah, justru gimana? Karena itu akan jadi one nation, one language, one word ya, one word order. Jadi makanya itu bingung kan, perang worry, kebingungan, panik, gitu kan.
Begitu damai, lah itu pengangkatan, saudara, lebih worry lagi. Wih, toto kok Untuk hilang orang ya. dunia mungkin, untuk orang dunia wah damai, tenang-tenang kan. Nah, Justru benar. situlah Tuhan Yesus datang. Nah, ayo coba buka 1 Tesalonika 5 deh, saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 3 deh. Nah, ini isi saya bacain. Nah, makanya saya ingin mengatakan buat saudara, malang dan muncul Tuhan jadikan. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput, ya. Jadi kan ayat keduanya dibilang, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Dan dilanjutkan, apabila mereka mengatakan semuanya damai, disitulah terjadinya, ya. Itu clear sebenarnya, saudara. Jadi malang dan muncul sama aja. Poinnya adalah saudara sama saya di Pengkhotbah 7 ayat 14 dikatakan kita harus apa? Takut Tuhan. Itu poin. Makanya tadi permulaan udah dijelaskan sama istri saya, buat apa sampah kamu masukin? Buat apa yang tidak berkenan sama Tuhan ada dalam pikiran kita? Buat apa hal-hal yang buruk saudara selalu pikirin, istilahnya ribut lah, sakit hati lah, kecewa, negatif pikiran, minta dihargai, forget it zaman sekarang kalau menurut saya bersama istri. Karena kita mengejar kekudusan, kita mengejar kesucian. Orang yang kudus, orang yang suci, hatinya bisa melihat kerajaan surga. Kita mengejar sesuatu yang betul-betul kita tidak ngerti. Makanya persyaratan, karena kita mengejar sesuatu yang belum kita masuk ke dimensi itu, makanya kita harus sungguh-sungguh untuk apa? Mencari itu. Supaya jika kita nanti pindah, kita tidak worry, kita udah siap. Sama kalau saudara pergi ke suatu tempat tanpa persiapan, akan banyak masalah yang saudara hadapi. Tapi kalau saudara pergi ke tempat sesuatu, sekalipun tempat itu belum saudara pernah injak, tapi persiapanmu matang, saudara akan tetap kuat. Kita baca lanjutin ya, ini bagus nih. Ayat keempatnya ya, 1 Tesalonika 5 ayat keempat. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Ya kan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang. Luar biasa. Dan anak-anak siang. Nah, kita dibilang gitu ya. Dan dibilang apa? Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi jangan sampai iman kita yang tidur, saudara. Bukan berarti di sini kita nggak boleh tidur ya. Ini maksudnya kita harus iman kita tuh jangan lemah. Kita jangan tidur, jangan stagnan, jangan biasa-biasa saja, tapi kita harus luar biasa sehingga kita berjaga-jaga, saudara ya. Dibilang jadi kita tuh anak-anak siang. Jadi jangan kebiasaan kita. Jadi waktunya tidur malam supaya pada saat siang kita udah siap siaga kapanpun datang harinya itu. Makanya saudara tuh nggak perlu worry dengan apapun yang terjadi, termasuk sakit penyakit, pandemi. Udahlah, memang kita akan menuju ke sana. Kan saya masih umur panjang, silakan saja saudara. Tapi yang saya mau beritahu buat saudara, kenapa harus bingung? Kenapa harus takut? Itu aja saudara. Karena kalau kita takut itu, kita akan membuat kita menjadi nggak tahu tujuan. Kalau kita takut itu kita nggak tahu jalannya, benar nggak sih? Nah makanya Tuhan ngajari kita seperti apa? Mazmur 56 dah saudara ya. Sebelum kita selesai, udah cepat sekali. Kita baca Efesus dulu ya. Ya, itu sambungannya Efesus, kita buka Efesus 5 ayat 14 ya. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu, ayat 15. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi harus siap siaga kayak tadi kan. Kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jadi jelas nih saudara ya, jadi hari-hari itu adalah hari yang jahat. Jadi saudara harus melakukan yang benar. Saudara harus perangi yang jahat, jangan ikut jadi jahat. Saudara harus, makanya Tuhan itu selalu ngasih apa? Selalu love.
suruh Ya. mengampuni sekalipun orang itu jahat, bla bla, ngomongin saudara, jangan digubris. Saudara yang saudara harus cari apa? Anugerahnya Tuhan, upah yang daripada Tuhan. Sudah itu yang itu biarin urusannya Tuhan. Nggak ada lah saudara di dalam hidup itu kita mau enak tuh nggak ada. Ya. Selalu ada satu orang yang mengusik. Saya bersyukur aja itu jadi sikapnya kita. Jadi sikap. Iya, kemana aja lah saudara. Pasti Selalu ada orang yang betul. kayak gitu. Kalau Orang asal sampai ada enggak. sikapnya, seneng. Ya. Kenapa saudara diajar, ditegur, dididik melalui orang itu? Iya. Lah terus, Dimurnikan, disucikan. iya kita jadi emas sudah semakin dilebur semakin mengkilat. Semakin digosok semakin kinclong. Jatuh kotorannya, ya orang itulah kekotorannya. Saudara jadi bersih. Amin. Benar nggak? Kalau mana ada sih rumah soal kinclong terus? Kan nggak ada, harus dibersihin. Debunya kemana? Ya di lap itu, nempel di lap semua. Yang kotor apa? Lapnya. Betul nggak? Kalau lantai yang kotor apa? Sapunya. Sama sampahnya. Lantainya bersih, kinclong. That's it. Jadi jangan dikomplain, biarkan aja. Bersukacita karena itu jadi apa? Gurunya kita untuk mendidik kita. Karena firman kan mengajar, menegur, mendidik. Ya, justru itu jadi kita makin kuat, makin menjaga-jaga. Benar. Jadi itu yang poinnya. Makanya Tuhan ngomong, kita selesaikan di Mazmur 56 ayat yang keempat sebelum kita tutup ya saudara. Jadi itu enak ya kalau ngomong akhir zaman sih saudara. Ya. Mazmur 56 ayat keempat. Waktu aku takut, aku ini apa? Percaya. Makanya Tuhan ngajari roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh dunia. Itu 1 Yohanes 4 ayat 4. Makanya disuruh percaya karena kamu punya roh Tuhan. Suatu kamu dibaptis sama Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Makanya Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, kata Daud, aku percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya. Aku jadi enggak takut. Kalau saudara membaca firman, otomatis saudara percaya firman. Karena firman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Selesai saudara. Jadi tidak perlu lagi ditakuti, tidak perlu lagi digelisahin. Memang kita akan pindah di tempat, ya sudah mau diapain lagi. Memang kita harus ke sana. Saudara mau hidup 100 tahun di dunia? Enggak juga kan saudara. Apakah penderitaan loh katanya. 70 tahun cukup katanya. Selebihnya bonus katanya gitu kan. Enggak tahu ya kalau saya pribadi ngapain kita hidup dengan sakit, kita hidup dengan tekanan, enggak nyaman saudara. Justru berbahaya buat keselamatan kita karena kita ini betul diciptakan hanya untuk mengerjakan, melakukan, berbuat, menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk kepentingannya kita. Kita ini makanya disebut hamba. Hamba melakukan apa yang Tuhannya mau. Hamba artinya tunduk, taat, setia. Makanya saya selalu mengatakan buat saudara, saudara ngerti ibadah enggak? Ibadah itu bukan tepuk tangan seperti saya katakan, bukan menyanyi memuji Tuhan. Ibadah itu bukan hanya senang dapat berkat, baca firman, bukan ibadah itu, bukan itu. Ibadah itu satu, pertobatanmu harus sungguh-sungguh. Itu ibadah. Kedua, kamu harus melakukan hukum peraturan dan firman Tuhan. Larangannya firman Tuhan itu. Kamu harus betul-betul respect akan hidupmu. Hidup kudus dan suci. Kamu harus tunduk taat setia akan firman Tuhan. Itu ibadah namanya. Makanya itulah dikatakan di Roma 12. Makanya persembahkanlah tubuhmu. Itulah ibadah yang sejati. Itu kalau sudah nyanyi muji Tuhan, itu namanya tata ibadah orang karismatik. Pakai speak tongue. Kalau ortodok atau misalkan enggak, himne gitu, tanpa speak tongue. Itulah ibadah. Liturgi, benar. Caranya. Tapi ibadah sesungguhnya, makanya orang itu enggak ngerti ibadah sesungguhnya ke gereja tubuhmu termasuk tangan, kaki, mata, mulut ya. Kita harus memuji Tuhan, harus mempersembahkan kepada Tuhan seluruhnya ya. Jadi jangan mempersembahkan kepada iblis dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, menusuk orang, menghajar orang, memfitnah orang, menjelekan orang. Ini sama dengan kita nggak beribadah. Ya kan kata firman Tuhan apa? Dengan mulut yang satu memuji Tuhan, satu mulutnya mengata-ngatain orang, membunuh orang, menyesatkan orang, memfitnah orang. Begitu juga dengan tangan kaki kita ya. Begitu kita bilang kita beribadah, tapi kita perginya ke tempat-tempat yang disco atau tempat-tempat mabuk-mabukan, sama aja kita menyerahkan tubuh kita kepada keduniawian. Atau kita beribadah,
mata kita nggak kita jaga, akhirnya kita nonton pornografi, nonton yang perzinahan, seks-seks yang ada di dalam film-film, itu sama dengan kita tidak ibadah karena itu bagian daripada tubuh. Jadi bukan cuma mulut, bukan cuma kaki, bukan cuma mata, tapi seluruh hidup kita, seluruh tubuh kita persembahkan kepada Tuhan untuk menjadi ibadah yang sejati gitu. Makanya saudara harus tahu membedakan ibadah dengan tata cara ibadah. Ya, saudara harus tahu tata cara ibadah. Karismatik nyanyi, tepuk tangan, ya pakai keyboard, speak intang, itu tata cara ibadah. Kalau di ortodok atau apa GKI atau gitu ya sudah kan dia nggak pakai itu tata cara ibadahnya mereka, nggak pakai speaking, ada gitu kan. Itu tata cara ibadah mereka Presbyterian. Nah, yang namanya ibadah bukan tata cara, bos. Ibadah itu seperti dikatakan istri saya, kamu itu harus tubuhmu jadi bertobat dengan sungguh-sungguh, mulut, mata, kita juga harus kita sekolahin, harus kita serahkan pada Tuhan. Jangan kita tipis telinga begitu dengar gosip ini, udah kayaknya kepanasan, pengen balas, pengen apa segala macam. Atau sakit hati karena kita dengar sesuatu hal yang jangan tipis telinga gitu. Jadi sama, seluruh tubuh kita harus kita persembahkan kepada Tuhan. Baik mata, kepala, pikiran kita juga nggak boleh pikiran yang aneh-aneh. Karena pikiran kita ini, otak kita ini termasuk dalam tubuh kita. Kalau kita memikirkan hal-hal yang jahat untuk orang lain, itu sama saudara tidak beribadah kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan bilang ibadahmu yang sejati adalah persembahkan tubuhmu, seluruh tubuhmu. Jadi ya saudara, jadi saudara tahu jelas namanya tata cara ibadah dengan ibadah itu different. Ya gitu saudara. Kita akan melihat siapa yang hadir bersama-sama, kiranya ini menjadi memberkati kita semua. Ex Ina MM, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Nita Tumilaan, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Itu saudara Mami. Shalom. Ibu Susya Tevi, Tuhan memberkati bersama seluruh keluarga. Melissa, Feby, Nelvania, Osila, Tante Cina, Aldo Iko, Saat Samsul bersama istri dan yang ada di YouTube. Helen Chang, Tuhan berkati bersama keluarga. Dave MK, Tuhan berkati bersama keluarga. Erdiana Tarika, Tuhan berkati bersama keluarga. Ivong, Tuhan berkati bersama keluarga. Puji Tuhan, saya selalu Bang. Thank you, haleluya, maju terus. Apapun kejadiannya Tuhan itu baik. Sehat pasti. Haleluya. Ibu Elin, ya sehat terus pokoknya. Katanya sembuh Pak. Sembuh. Tuhan memberkati Ipong bersama keluarga, Helen bersama keluarga, Gunati Tuhan memberkati bersama keluarga, Ibu Desi Irma. Oh ini ya Bu Desi ya. Pak Jimmy ya, sorry ya. Saya lagi Kevin, Pak Jimmy, Kevin. Sorry ya Ibu, saya lagi hafal nih nama-nama ya. Ibu Sri, sehat Ibu Sri, Tuhan berkati bersama sekeluarga. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau nyatakan buat kami. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik Tuhan, supaya kami ada dalam hati pikiran kami, ada hal-hal yang sesuai dengan Filipi 4 ayat yang ke-8 ya Tuhan Yesus, apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Kami pun akan kembali ke tempat di mana Tuhan sudah menciptakan kami. Maka dari itu kami hidup harus berguna, harus mengasihi Tuhan, tunduk takut akan Tuhan, ada dalam kehidupan hidup kudus, hidup suci, dan kami harus menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa, dan biarlah seluruh keluarga besar Miracle Center yang ada di Indonesia, MCM, MCUI, di Burlingame, Sacramento, Hayward, maupun yang ada di Ontario, San Gabriel, dan Lake Forest, Tuhan yang juga memberkati di YouTube, yang ada di Facebook, yang live chat, yang baru pertama kali hati, yang klik lagi, kiranya kasih setiamu boleh turun atas kami. Kami minta tolong Tuhan supaya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, takut akan Tuhan, dan tunduk akan setia dan menjadi pelaku firman yang setia. Tolong Tuhan, jauhkan kami dari malapetaka, jauhkan penyakit, jauhkan pergaulan yang salah, jangan jauhkan dari hal yang tidak baik, dan berikan hati yang baru, pikiran yang baru. Kiranya kasih anugerah Tuhan juga memberkati buah tangan kami selama kami ada di dunia, supaya kami bisa menjadi berkat dan memberkati banyak orang dan menyaksikan tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya, dan kami juga menyerahkan mereka yang ada di Facebook, kiranya kasih anugerah-Mu juga turun, mereka yang ada di Facebook, dari Melissa, Feby, Nevania, Osiel, Tante Cina, Aldo Iko, dan Pak Samsusta, istrinya bersama keluarganya, Susya Stevi bersama seluruh keluarganya, Nita Tumila bersama seluruh keluarganya, Ex Ina MM bersama seluruh keluarganya. Kasih anugerah-Mu juga turun atas mereka.
tolong Tuhan, semakin hari hidup mereka semakin taat takut akan Tuhan, ibadah dengan yang benar sesuai dengan Ulangan 10 ayat 12. Takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, tidak berbuat jahat, tidak sombong, tidak congkak, tidak berlaku yang jahat, dan tidak memutarbalikkan keadaan Tuhan, supaya mereka hidup dalam kebenaran akan memerdekakan mereka, dan apa yang mereka lakukan diberkati buat tangannya, dan kebenaran kesuksesan terus turun ada dalam hidup mereka. Begitu juga kami juga berdoa yang ada di YouTube, kami serahkan Ibu Sani Usia Studi Pandiasi, Ibu Nia Pak Andi bersama seluruh keluarganya, Ibu Nita, Kreator Vita Bersikup bersama seluruh keluarganya, ICL bersama Pak Erik dan Ibu Maria, Irencom bersama seluruh keluarganya, Irota bersama seluruh keluarganya, Ifong bersama seluruh keluarganya, FFG, San FG bersama seluruh keluarganya, Pak King, Ibu Krisim bersama seluruh, Ibu Dika, Ibu Neti Alga bersama seluruh, Susan Jonada bersama seluruh keluarga, Andrea Sabati bersama seluruh keluarganya, Rine Wangi bersama seluruh keluarganya, Lili Herho, Naomi, Emma, Maminya, kakaknya bersama seluruh keluarganya, Ibu Isya, Pak Hingki, Tiara, Petri, Sarah, Dania bersama seluruh keluarga, Pak Peter, Parengkuan, Ibu Fania, Ibu Heni, Kiki, Devin sama keluarga, Ibu Elizabeth, Pak Nambar Warren, Dasa Adufrin, Pak Andi bersama keluarganya, Mira bersama keluarganya, Pak Joni dan Ibu Indang bersama keluarganya, kiranya kasih anugerah-Mu boleh turun atas mereka, Tuhan. Lawan Tuhan jamah supaya hidup mereka sungguh-sungguh mengutamakan kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka, dan kekudusan kesucian akan membawa mereka terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali. Dan kami juga menyerahkan Ibu Nuna bersama keluarga, Ellen bersama keluarga, Give MK bersama keluarga, Adriana Bergam bersama keluarganya, Herim bersama keluarganya, Febri Melisania, Osil, Tante Cinaldo Eko, Pak Samsu bersama keluarganya, Gunadi bersama keluarganya, Pak Ibu Desi, Jimmy bersama seluruh keluarganya, Sri Runggawati bersama seluruh keluarganya, kiranya kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Kau lawat Tuhan, Kau jamah mereka, semakin hari mengikuti peraturan hukum dan larangannya Tuhan, dan setiap hari mereka hidup di dalam kebenaran, supaya mereka akan melihat jalannya terbuka, dan kasih karunia Tuhan membawa mereka melihat lawatan zaman Tuhan yang luar biasa. Kami serahkan seluruh keluarga bersaling ke dalam tangan-Mu, kiranya kasih karunia Tuhan boleh turun atas hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami boleh belajar lagi semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga kami bersiap sedia kapan saja Tuhan mau panggil kami pulang, atau kapan saja Tuhan mau menjemput kami sudah siap dalam iman percaya kami kepada-Mu Tuhan. Tuhan, pisahkan kami daripada hal-hal yang tidak baik, biarlah kami semakin dikuduskan, semakin dibersihkan, semakin dimurnikan oleh firman-Mu Tuhan, supaya kami senantiasa hidup benar, hidup kudus, hidup selalu bergantung dan berharap kepada Kristus. Dan biarlah kami senantiasa dalam hidup kami berguna bagi Tuhan, memberitakan firman, memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik kepada setiap orang yang kami temui Tuhan. Karena kami mau semakin banyak orang dimenangkan, semakin banyak orang percaya Yesus, semakin banyak orang mengenal siapa itu Raja di atas segala raja yang mempunyai surga. Tuhan, malam hari ini kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia dan Amerika Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di kedua bangsa ini, karena kami tahu Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, memprotek bangsa ini dan negara ini di Amerika ini di mana kami tinggal. Kami bersyukur kami masih boleh beribadah, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan, kami masih boleh untuk memanggil nama-Mu Tuhan di mana di tempat kami Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan gereja-gereja kami, kami masih boleh bebas untuk datang kepada-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kiranya melalui kesempatan-kesempatan yang sudah diberikan, Kau berkati juga pemerintah-pemerintah yang ada, semakin kuatkan dalam iman percaya Tuhan. Kami bersyukur Presiden yang saat ini membebaskan untuk kami melakukan ibadah, dan juga kami berdoa buat kesehatan, kekuatan dari Bapak Presiden Trump Tuhan. Kami tahu Presiden ini didukung oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, Pastor Jacqueline dan juga Pastor Paula White Tuhan. Mereka orang-orang yang ada di White House ini Tuhan, berdoa siang malam untuk presiden dan pemerintahan dan kepemimpinan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang ada di White House, yang in charge di dalamnya Tuhan, yang selalu mendoakan bangsa dan negara ini. Kiranya mereka boleh menuntun, memberikan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan kepada Bapak Presiden yang ada Tuhan. Karena kami tahu dengan kami
meminta petunjuk daripada Tuhan dengan berdoa bersama-sama di White House. Kami percaya hikmat marifat Tuhan turun atas mereka, dan segala sesuatu tindakan dari presiden ini juga sesuai dengan firman-Mu, dan mereka menurut dengan apa yang sudah dikatakan atau didapati, penglihatan-penglihatan atau vision yang didapati oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di White House ini. Tuhan memberkati, Tuhan, biarlah di White House terus api Roh Kudus ada di dalam White House, berkobar-kobar untuk terus menyala, Tuhan, sehingga tanah ini, tanah Amerika ini, negara ini menjadi negara kemuliaan Tuhan, menjadi negara revival Tuhan, menjadi negara yang kebangkitan rohani yang luar biasa. Kami berdoa, Tuhan, biar di setiap sudut negara, tanah negara ini, Tuhan, orang-orang yang Kau banyak pertobatkan, Tuhan, semakin banyak jiwa tunduk akan kebenaran firman Tuhan, karena ada orang-orang kudus yang berdoa untuk tanah dan negara Amerika ini. Kami berdoa, Tuhan, baik di sekolah-sekolah pekerjaan, biar nama Tuhan diagungkan, nama Yesus ditinggikan. Tuhan, Kau pakai semua yang ada di Amerika ini, pemerintahannya, Tuhan, anak-anak Tuhan yang duduk di sana, supaya memerintah dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan, senantiasa tidak berpaling daripada firman-Mu, Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara Amerika ini, juga presiden serta pemerintahan yang ada ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami tolak segala roh kuasa kegelapan yang mencoba menghalangi rencana Tuhan dalam negara Amerika ini. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya demi nama Yesus. Segala kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu anak-anak Tuhan yang ada di Amerika ini, kami berdoa bersahati di dalam nama Yesus. Kami hancurkan segala kuasa roh jahat yang ada di dalam negara Amerika ini. Kami berdoa juga bangsa Indonesia, Tuhan, di mana kami lahir, dan juga ada anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga kami yang masih ada di sana. Tuhan, berkati bangsa ini dan negara ini, khususnya presiden yang memerintah saat ini, Bapak Prabowo. Berikan kesehatan yang baik, berikan kesehatan, Tuhan, dan juga pikiran hikmat marifat-Mu turun atas anakmu ini, karena anakmu ini juga dulunya adalah anak Tuhan yang sudah belajar Alkitab, dan keluarganya juga mengenal firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat Presiden Prabowo ini, supaya terus ada hikmat Tuhan ada turun pada Bapak Presiden Prabowo untuk memerintah bangsa dan negara Indonesia dengan roh takut akan Tuhan. Dan kami percaya, kami berdoa juga supaya dia juga berbalik daripada apa yang pernah dia percayai dulu, yaitu percaya kepada Kristus. Tuhan, ingatkan dia, Tuhan, supaya dia berbalik juga kepada Kristus. Kami berdoa supaya ada hikmat marifat-Mu turun atas Bapak Presiden Prabowo ini. Juga Kau berkati juga pemerintahan yang ada, anak-anak Tuhan yang duduk dalam jajaran pemerintahan. Kau berkati supaya mereka berfungsi menjadi terang di antara bangsa ini, Tuhan. Menjadi saksi di antara bangsa Indonesia ini, supaya menyatakan kebenaran dan menyingkapkan kebenaran dan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Melalui sikap hidup, melalui keputusan-keputusan yang mereka ambil, melalui gaya hidup mereka. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan Indonesia. Dan juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan misionaris yang ada di Indonesia maupun di Amerika ini, Tuhan. Biar melalui mereka banyak jiwa dimenangkan, melalui mereka nama Tuhan diagungkan, dimuliakan, baik di Indonesia maupun di Amerika. Biarlah terus panji Kristus dikibarkan, dan kami percaya, Tuhan, biarlah Engkau sendiri, Tuhan, akan memenangkan tuayan jiwa-jiwa yang ada di Indonesia maupun di Amerika. Dan kami, Tuhan, pekerja-pekerja-Mu, gereja-gereja-Mu siap untuk menjadi pekerja yang handal, yang bisa dipercaya untuk menuai jiwa-jiwa yang Kau sudah sediakan. Tuhan, memberkati juga gereja-gereja yang ada, Tuhan, dan khususnya gereja Miracle Center di Amerika ini, juga di San Francisco area maupun di LA area, juga yang di Indonesia MCUI, Tuhan, melalui gereja kami ini, Tuhan. Biarlah banyak jiwa, boleh menampung jiwa-jiwa, dan banyak jiwa datang untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan kami berdoa untuk pekerja-pekerjanya, Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Segala roh-roh yang membuat mereka kedagingan, Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah mereka sungguh-sungguh dipenuhi oleh roh Tuhan, sehingga mereka melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas. Mereka melayani dengan sukacita, bukan saling hancur-hancurkan, tapi mereka saling menopang, menasehati, bahkan membangun satu dengan yang lain, Tuhan, untuk membangun kerajaan surga di dunia ini, Tuhan. Dan kami berdoa segala roh pemecah, roh-roh jahat melalui mulut-mulut siapapun yang ada di dalam gereja, melalui
mulut-mulut yang ada di dalam pekerja-pekerja gereja. Kami patahkan, kami bakar dengan api Roh Kudus sehingga kuasa Tuhan, kasih Tuhan saja yang ada di dalam gereja-gereja kami. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri akan mengirimkan pekerja-pekerja yang baik Tuhan. Pekerja-pekerja yang sungguh-sungguh mempunyai hati yang melayani. Sungguh-sungguh mempunyai pekerja yang hati yang sungguh cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya persatuan yang ada, kesatuan yang ada di antara gereja kami sungguh melekat sehingga kami menjadi gereja yang dewasa, yang siap menampung jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat bangsa Israel Tuhan dan negara ini Tuhan. Dan kami memberkati Yerusalem, memberkati bangsa ini Tuhan. Karena Engkau memilih bangsa ini menjadi umat pilihan-Mu. Kami tahu Tuhan melalui firman-Mu bahwa akan ada waktunya mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias yang mereka cari selama ini. Penyelamat mereka yang mereka cari. Kami berdoa Tuhan, tidak lama lagi bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan. Bangsa ini akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang ajaib, Raja di atas segala raja, yang mempunyai surga dan dunia ini Tuhan. Kami berdoa buat Presiden Netanyahu yang ada di Israel juga, segala pengurusannya Tuhan Kau berkati. Hikmat marifat-Mu turun atas dia. Kami tahu juga Presiden ini sudah didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia boleh mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang menurut kehendak-Mu dalam firman-Mu yang sudah tertulis, jadilah Tuhan menurut kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami juga berdoa untuk yang sakit, kami berdoa untuk Pak Joni, Tuhan lawat, Tuhan jamah demi nama Tuhan Yesus, ginjalnya dijamah dan fungsi 100%, dalam nama Tuhan Yesus bisa bekerja dengan sempurna. Dalam nama Yesus mujizat terjadi, kami berdoa untuk Iron Chong, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan semua permasalahannya diselesaikan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Jenki dan Jenny, Tuhan pulihkan keadaan keluarganya, biar kasih anugerah-Mu boleh Tuhan dan damai saudara, sukacita dan lembutkan hatinya dan satukan mereka kembali. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Eni, Tuhan kami percaya Ibu Eni sudah disembuhkan Tuhan, tangan kirinya, kaki kirinya sudah tidak gemeteran lagi, dan telinga kirinya sudah mendengar dan mata kirinya sudah melihat, bangkit berjalan Ibu Eni. Kau lihat mujizat Tuhan hari ini, tahun ini ada terjadi mujizat dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk Ibu Pak Andi, Ibu Desi, jemaat dari Ibu Linda, Tuhan berkati usahanya, kiranya income terus naik, setiap bulannya itu berkelimpahan, dan buat tangannya keberhasilan selalu ada dalam hidupnya, apa yang diperbaiki menjadi keberhasilan. Begitu juga untuk Ibu Ros Papa dan anaknya, Tuhan jamah hatinya supaya membuka hati, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan di Papis tahun ini berkati usahanya yang ada di Bellingham Tuhan, so income-nya terus naik setiap harinya, setiap bulannya diberkati sampai berkalimpahan dan bisa mencukupi semua kebutuhannya, dan keberhasilan selalu memberkati, selalu ada di dalam kehidupannya, dan apa yang diperbaiki menjadi berhasil. Dan tak lupa terus Tuhan kami berdoa untuk doa syafaat, kami menyerahkan Ediana, tarikan keluarganya ke dalam tangan Tuhan, khususnya kedua orang tuanya yang stroke disembuhkan dalam nama mujizat terjadi, adiknya diberikan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa untuk Gunadi Chandra Purnomo, Tuhan lawat jemaat-Mu terjadi, hidupnya menjadi berkat, dan memberkati banyak orang, dan hidup sehat jasmani rohani, dan rohnya terus menyala-nyala di mana dia ada dan berada. Cinta kasih Tuhan turun atasnya. Kami berdoa untuk Ibu Monik, Tuhan Yesus, teman Ibu Fania, Tuhan lawat, Tuhan jamah, supaya jaringan otaknya dipulihkan Tuhan, supaya bisa bekerja setiap kali. Kami percaya nothing impossible. Bersama Tuhan Yesus kami dan perkara yang besar. Kami berdoa untuk Rolia Alisandra, kau lawat, kau jamah, supaya sekolahnya diberikan nilai yang bagus demi nama Tuhan Yesus, dan bekerja dengan sukacita, damai sejahtera, dengan semangat, dan jagai kompeni dan kebesaran dada. Kami berdoa untuk Steki dan Susia, Tuhan berkati, lindungi, jaga di mana dia berada dengan kasih anugerah-Mu, dan jika Tuhan berkenan satukan mereka dan bisa bekerja di hari bersama-sama. Kami berdoa untuk Erik, Tuhan Yesus, kau lawat, kau jamah Tuhan, urusan arsiteknya semuanya selesai dengan baik dalam nama Tuhan Yesus, kau jamah, dan kasih anugerah yang daripada-Mu Tuhan Yesus, dan pembangunannya di tempat yang baru, sediakan dananya, dan customer-nya akan lebih sampai 3-4 kali lipat Tuhan Yesus, dan penjualan availability dan investornya, dan kiranya bulan ini, tahun ini Tuhan selesaikan dalam nama Yesus. Kami terus berdoa untuk anaknya, semua sakit penyakit kulitnya kami cabut, kami ajukan kuasa nama Tuhan Yesus, ada kuasa, ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus, dan kasih anugerah-Mu boleh turun atasnya. Dan kami berdoa untuk Yuko dan Kenso, kasusnya selesai dalam nama Yesus. Pak Darmawan, Parkinson sembuh dalam nama Yesus. Karuan Gunawan ada salam kesatuan hati dalam hidupnya dalam nama Yesus. Evera Andre punya keturunan anak kembar tahun ini, dan kami juga berdoa untuk Faye punya anak tahun ini. Kami
kami menyerahkan grup Iko ke dalam tangan-Mu, Ibu Ya, Susi dan Caroline. Berikan kasih anugerah-Mu boleh turun atas hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati semua pejuang-pejuang tanahnya, Tuhan Yesus. Dan kami percaya breakthrough terjadi tahun ini, terjadi kelepasan, kebebasan, dan semua tanahnya terjual, dan berkati usahanya yang dilakukannya. Kiranya Tuhan memberkati. Kasih karunia Tuhan boleh turun atasnya, supaya apa yang dilakukan, apa yang diperbuat selalu berhasil. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit sudah sembuhkan, yang terikat sudah dilupakan, yang beban berikan jalan keluar. Kiranya kasih karunia anugerah Tuhan turun atas kami, dan yang kekurangan finansial tangannya diberkati, dan selalu ada keberhasilan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua katakan, amin. Sampai ketemu lagi di Family Devotion berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Baru kali ini kita ngomong ya. Kasih komen ya sesudah video ini, saudara ya. Apa yang menjadi isi hati saudara, komen di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bless family. Blessing, blessing, blessing. Bye-bye. Bye. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan. Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa, ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa, sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu.